Hey guys, thank you banget buat yang masih setia dengerin podcast gua Online Seller Daily Life. Kali ini gue mau ceritain tentang sebuah kisah di mana hari Minggu itu gue pelayanan megang video kamera di salah satu gereja. Jadi gereja yang gue pelayanan ini memang terkenal dengan church for everyone, no perfect people allowed. Jadi benar-benar gak ada orang yang perfect yang boleh datang ke situ. Mereka yang datang benar-benar orang-orang yang pakai tato misalnya, yang berprofesi sebagai musician regular di cafe, ngerokok, nge-DJ, bahkan motivator, ya apalah pokoknya siapapun boleh datang, baik yang Kristen maupun yang bukan Kristen. Dan memang udah beberapa tahun ini gue kadang suka ke gereja itu karena memang gue merasa nyaman aja di sana, no judgmental, jadi kayak nggak dihakimin, terus benar-benar disambut, ngobrolnya juga enak, gue boleh pelayanan. Sedangkan di gereja lokal gue penuh dengan drama politik gereja. Ya itu openingnya. Jadi buat yang pengen dengerin kisahnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di podcast episode ini. Oke, jadi gue tuh udah lama banget gak pelayanan di gereja lokal gue. Nah, gue itu bergereja di sini ini udah dari mungkin tahun 2001 gitu, dari gue SMP. Dan sekarang udah 2022. Cukup lama ya gue di gereja itu. Nah, terus gue belakangan ini udah jarang banget pelayanan di sana karena memang entah kenapa ya, gue merasa susah banget pelayanan musik di sana, kayak nggak dikasih lah, kayak slotnya penuh atau apa, kayak ribet banget gitu, penuh drama, penuh konflik kepentingan mungkin, dan ya nggak tahu gimana ceritanya. Pokoknya gue nggak boleh pelayanan atau nggak dapet slot atau gimana, ya udah bodo amat. Dan singkat cerita, gue itu memang beberapa tahun ini juga pergi ke gereja yang tadi gue diceritain di awal. Gerejanya itu benar-benar isinya orang-orang ya no perfect people allowed lah. Jadi nggak ada orang perfect yang boleh datang ke gereja itu. Bebas mau pakai baju apa, mau baju kayak Harajuku juga diterima, mau tato setangan-tangan juga boleh, datang aja. Mau yang Kristen, mau yang bukan Kristen, mau lu biasa main DJ di klub, boleh aja. Tapi entah kenapa, jadi kemarin tuh gue pelayanan megang video kamera ya. Nah, gini ceritanya, gue merasa kayak ada something wrong with myself. Karena ketika gue mau videoin itu, jadi gue videoin ada musiciannya tuh yang benar-benar main musik ya, kayak happy banget dia, benar-benar bagus juga, emang musiknya bagus. Tapi ketika gue liat story musiciannya, dia itu malam-malamnya abis minum di klub malam nih, 12 malam gitu. Terus jam 3 subuh dia upload juga, jam 5 subuh dia upload di story ya kan, gue follow. Tulisannya kayak, aduh gue gak tidur nih kayaknya dia tidur. Habis itu jam 10 pagi dia upload lagi pelayanan upload behind the scene-nya lagi latihan gitu sebelum pelayanan di gereja itu. Terus habis itu malamnya dia upload dia jualan kondom. Iya, gue bukannya judging orang ya, tapi ya ada yang salah gak sih ketika dia, gak tau lah, bodo amat, ketika dia jam 10 pagi di pelayanan malamnya dia kayak gitu, bahkan gak nyampe sehari dia udah jual. Gak ada yang salah sih, tapi dan gue ngerasa kayak ada aneh aja.
dan gue ngerekam itu buat live streaming gue di depan dia gitu. Gue lihat dia kayak melayani dengan sepenuh hati kelihatannya. Buat kalau dia dengerin, I'm so sorry, gue nggak ngomong itu siapa sih. Ini jangan jadi pergumulan terberat gue. Di satu sisi gue senang sih ada gereja yang menerima dia pelayanan. Bahkan gue juga ditawarin kok gitar di sana, mau bikin video, kameramen, gue sempet jadi fotografer. Ya gue merasa oke aja sih pelayanan di sana. Gue datang juga khotbahnya juga relevan, gampang diaplikasiin daripada di gereja gue yang gue pulang khotbah aja juga nggak tahu dia ngomong apa. Ya kadang juga di gereja gue ya sekarang lagi terpecah jadi dua nih. Ini juga gue bingung ketika terpecah. Bahkan gereja yang satu lagi, yang gereja barunya, pengurusnya mungkin musiknya kayak diem gitu loh. Gue tanya nggak dijawab, nanti dulu udah nggak mau jawab, nggak mau berkomentar gitu. Kayak apaan sih, orang mau ke gereja aja kayak nggak boleh dikomentarin, nggak mau dikasih tahu. Ngeselin juga sih. Sementara di gereja yang biasanya, gereja yang ini benar-benar penuh drama, pendeta-pendetanya pada keluar, terus gembalanya juga diturunin, ya benar-benar nggak ada visi ke depannya. Yang gantiin juga gembalanya juga yang udah tua, yang udah emeritus, bahkan udah kayak ada pensiun gitu. Ya gue nggak tahu lagi sih, mungkin ini saatnya gue pindah gereja. Pindah gereja kemana? Mau pindah ke gereja baru tapi orang-orangnya sengak, kayak nggak mau ngasih tahu gitu. Pindah ke gereja yang itu terlalu ekstrim. Terus gue ditawarin lagi minum-minum, ditawarin hal-hal yang tidak sewajar. Tapi ya gimana ya, ini yang terjadi di realita. Coba deh lo pikirin, mana mungkin sih lo Senin sampai Sabtu itu gak berbuat dosa? Gak mungkin kan, pasti ada lah. Kecuali lu suci banget ya, tinggal di biara, gak mungkin. Makanya tapi kan kalau lu ke gereja pun, bahkan yang dulu ya di gereja lokal pernah ada satu orang yang kayak PHP-in doang gitu loh ke cewek, PHP-in cewek. Masa sampai diskors nggak boleh pelayanan? Ngaco kan? Apaan sih, kayak aneh deh. Gue gak ngerti lagi deh. Ya udahlah, intinya gue udah pusing dengan segala kehidupan gereja. Dan ini membuat podcast ini sesuai sebenarnya sama episode sebelumnya, di mana gue bilang tentang banyak banget pilihan. Lu boleh ke gereja mana aja, tapi yang lu cari siapa? Teman-temannya, komunitasnya, Tuhannya bahkan gak kelihatan kalau di gereja. Yang khotbah juga dasar. Bahkan gue udah jarang nonton gereja online. Ya kira-kira itu sih yang gue ceritain di podcast episode ini. Gue tetap mau pelayanan di gereja yang ekstrim itu sih kayaknya ya. Gue akan main gitar dalam beberapa minggu. Itu gue tetap nonton aja dulu, suasana yang beda sama gereja lokal gitu. Itu aja yang gue ceritain di podcast episode ini. Thanks for listening. Have a nice day. Bye bye.